Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Saya Ria Eka Yuniasi, mengajar kelas 5 di SD Negeri Girijoyo, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo. Bagaimana? Anak-anak sudah siap untuk belajar kan? Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan dalam belajar. Kalau sudah, kalian persiapkan alat tulisnya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tema 1, organ gerak hewan dan manusia. KD 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Indikator 3.1.1 menjelaskan fungsi alat gerak hewan dan manusia. 3.1.2 menjelaskan alat gerak hewan dan manusia. 3.1.3 menjelaskan cara memelihara kesehatan alat gerak. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa mampu menjelaskan fungsi alat gerak hewan dan manusia dengan benar. 2. Siswa mampu menjelaskan alat gerak hewan dan manusia dengan benar. 3. Siswa mampu menjelaskan cara memelihara kesehatan alat gerak dengan benar. Tentu kalian masih ingat apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Apa? Sip, betul sekali, kalian pintar. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Perhatikan video ini. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Fungsi alat gerak: berjalan, berlari, terbang, berenang, merayap. Alat gerak hewan dan manusia ada dua macam. 1. Alat gerak pasif berupa tulang. 2. Alat gerak aktif berupa otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak sendiri tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi.
tulang akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun disebut alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot akan membuat tulang bergerak. Jadi, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Organ gerak hewan. Ikan. Pada ikan terdapat beberapa tulang, yaitu tengkorak, rongga mata, tulang belakang, sirip punggung, rongga insang, sirip dada, tulang rusuk, sirip perut, sirip belakang, sirip ekor. Rangka ikan tersusun atas 4 kelompok tulang, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, tulang anggota gerak, dan tulang ekor. Tulang anggota gerak berkembang menjadi sirip. Sirip digunakan untuk berenang dan memberikan keseimbangan ketika ikan berenang. Katak. Pada katak terdapat beberapa tulang, yaitu tengkorak, ulna, radius, humerus, ruas jari, tulang ekor, tulang pangkal paha, mata kaki, tulang paha atas, prosesus tulang belakang, ruas tulang belakang, tulang belikat, dan rongga mata. Konstruksi tulang katak terdiri atas tulang badan, tulang anggota gerak, dan tulang tengkorak atau tulang kepala. Amfibi memiliki sendi di lutut, bahu, siku, pinggul, pergelangan kaki, dan tangan. Sendi ini memudahkan hewan amfibi seperti katak untuk melompat. Agar katak mudah saat berenang, kaki katak memiliki selaput renang. Burung memiliki beberapa tulang, antara lain tengkorak, rongga mata, rahang, tulang leher, tulang rusuk, tulang dada, tulang kering, tulang sayap,
sayap, ulna, radius, humerus, tulang panggul, tulang paha, tulang telapak kaki, tulang jari kaki. Pada umumnya, tubuh burung memiliki bentuk yang unik. Burung dapat terbang karena bentuk tubuhnya memiliki gaya angkat yang lebih besar sehingga dapat melepaskan dari gaya gravitasi bumi. Mamalia memiliki tulang antara lain tulang tengkorak, tulang leher, humerus, ulna, radius, tulang kaki depan, tulang kaki belakang, tulang pubik, tulang ekor, tulang panggul, tulang pangkal paha, ruas tulang belakang. Salah satu contoh mamalia yang hidup di darat yaitu kelinci. Tubuh kelinci dibagi menjadi 4 bagian, yaitu caput atau kepala, serviks atau leher, trunchus atau badan, dan cauda atau leher. Pada caput terdapat rima oris atau rongga mulut, vibrissae, nares, organovisus, dan telinga yang panjang. Kaki belakangnya lebih panjang dan lebih kuat dibandingkan kaki depan. Reptil terdapat tulang-tulang antara lain tengkorak, tulang rusuk, tulang belakang, ekor. Hewan yang termasuk dalam kategori reptil yaitu kadal, kura-kura, ular, dan buaya. Ular bergerak dengan cara merayap atau melata. Bentuk tulang ular terdiri dari tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang ekor. Pada tulang badan terdiri atas ratusan buah ruas-ruas tulang belakang. Tulang rusuk ular terhubung dengan tulang belakang dibalut dengan otot-otot yang lentur dan kuat. Dengan bentuk tubuh dan banyaknya ruas-ruas tulang belakang inilah yang menyebabkan ular bergerak dengan cara meliuk-liukkan badannya ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Organ gerak manusia. 1. Rangka kepala. Rangka kepala meliputi tengkorak wajah dan tengkorak pelindung otak. Rangka kepala berfungsi melindungi organ penting seperti otak. 2.
Rangka badan. Rangka badan meliputi tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk, tulang panggul, serta tulang bahu. Rangka badan berfungsi melindungi organ-organ tubuh seperti jantung, hati, dan paru-paru. Tiga, rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak meliputi rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Rangka anggota gerak berfungsi dalam pergerakan seperti berjalan dan memegang benda. Hubungan antar tulang disebut sendi. Berdasarkan sifat geraknya, sendi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sendi mati atau sinartrosis, sendi kaku atau amfiartrosis, dan sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak atau diartrosis dibedakan menjadi 5 macam sendi, yaitu sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, dan sendi geser. Jenis-jenis sendi. 1. Sendi peluru adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Sebagai contoh, hubungan antara tulang panggul dengan tulang paha. Dua, sendi engsel adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan ke satu arah. Sebagai contoh, persendian pada siku. 3. Sendi pelana adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan ke 2 arah. Sebagai contoh, hubungan antara tulang ibu jari tangan dengan tulang telapak tangan. 4. Sendi putar adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan berputar. Sebagai contoh, hubungan antara tulang tengkorak dengan tulang atlas. 5. Sendi geser adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan bergeser. Sebagai contoh, persendian pada ruas-ruas tulang belakang. Memelihara kesehatan alat gerak. 1. Duduklah dengan posisi yang benar. Badan tegak, jangan membungkuk atau miring. 2.
makan makanan bergizi yang mengandung fosfor, kalsium, dan vitamin. 3. Berdirilah dengan postur tegak. Jangan membungkuk atau terlalu membusung. 4. Bawalah beban yang seimbang antara bahu kanan dan bahu kiri. 5. Berolahragalah secara teratur. 6. Tidurlah dengan posisi terlentang atau miring. Tidur tengkurap dan bergelung kurang baik untuk kesehatan. Nah, tentu sekarang kalian sudah paham materi organ gerak hewan dan manusia. Kalian harus tetap semangat belajar ya. Demikian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.